Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat My Chemistry. Jadi latar belakang saya adalah seorang tutor khusus untuk mata pelajaran kimia. Di channel ini kita akan membahas materi-materi atau soal-soal kimia yang menurut rekan-rekan masih belum dipahami. Jadi semoga channel ini bisa membantu ya. Jika rekan-rekan ada yang ingin request materi, silakan tulis di kolom komentar. Yuk kita langsung aja masuk ke materi. Kali ini kita akan bahas tentang materi termokimia khususnya untuk perhitungan nilai delta H atau perubahan entalpi. Di sini kita punya soal tentang penentuan nilai delta H, di mana yang diketahui dalam soal itu adalah nilai delta HF atau delta H pembentukan. Di sini jika diketahui ada nilai delta HF dari H2O adalah negatif 285,83 kJ per mol. Kemudian ada nilai delta HF dari CO2 itu sama dengan negatif 393,51 kJ per mol. Ada lagi delta HF dari C2H6 itu bernilai negatif 84,68 kJ per mol. Yang ditanyakan adalah besarnya delta H reaksi dari pembakaran C2H6 dibakar dengan oksigen itu menghasilkan CO2 dan H2O adalah berapa? Dalam bentuk kilojoule. Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah bagaimana cara untuk menentukan nilai delta H-nya jika diketahui nilai delta H pembentukan. Maka cara penentuannya adalah dengan jumlah delta H pembentukan yang di sebelah kanan reaksi dikurangi dengan jumlah delta HF yang ada di sebelah kiri reaksi, atau kita singkat jadi kaki, kanan kurang kiri. Jadi yang pertama kita lakukan adalah setarakan dulu reaksinya. Jadi C2H6 dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O dalam keadaan setara. Dan yang perlu diingat bahwa delta HF untuk suatu unsur bebas itu bernilai 0. Artinya apa? Jadi unsur-unsur yang dapat berdiri sendiri seperti O2, kemudian H2 atau hanya karbon saja, tidak mengikat atom lain itu disebut sebagai unsur bebas, maka dia mempunyai nilai delta HF sebesar 0. Kemudian baru kita masukkan nilai delta H masing-masing. Kita masukkan dulu nilai delta HF yang ada di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu ada CO2 dan H2O. Ingat koefisiennya dikalikan dengan nilai delta HF-nya masing-masing. Yang mana yang namanya koefisien? Yaitu angka di depan zat. Misalnya CO2 berarti koefisiennya adalah 2. H2O 3H2O berarti koefisiennya adalah 3. Begitu juga kita kurangkan dengan nilai delta HF yang ada di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri yang kita masukkan hanyalah C2H6 saja. Kenapa hanya C2H6? Karena O2 itu merupakan unsur bebas bernilai 0, jadi tidak usah kita masukkan. Setelah itu kita kalikan. Ingat yang di sebelah kanan itu kita jumlah dulu sesama yang di kanan, yang kiri kita jumlah dengan yang kiri, baru zat yang di kanan kita kurangkan dengan yang di kiri, maka dapat hasilnya negatif 1559,83. Maka jawabannya adalah yang A. Gampang kan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang penentuan delta H menggunakan energi ikatan. Jadi di sini diberikan data energi ikatan sebagai berikut. Ada C ikatan rangkap 3 dengan C itu bernilai positif 839 kJ per mol. Kemudian C ikatan tunggal dengan C itu adalah positif 348 kJ per mol. Kemudian C tunggal dengan H bernilai positif 413 kJ per mol. Dan H tunggal dengan H itu adalah positif 436 kJ per mol. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai delta H untuk reaksi hidrogenase di mana C2H2 bereaksi dengan gas hidrogen membentuk C2H6 adalah berapa? Jawabannya apakah A, B, C, D atau E? Yang pertama kita harus tahu dulu
cara perhitungan untuk penentuan delta H menggunakan energi ikatan. Jadi kalau energi ikatan itu kebalikan dari energi pembentukan. Kalau energi pembentukan tadi kaki kanan kurang kiri, kalau energi ikatan itu adalah kiri dikurangin kanan. Jadi dalam kimia kalau ada reaksi pasti harus kita setarakan dulu reaksi. Pasti rekan-rekan semua sudah tahu ya cara menyetarakan reaksi, di mana zat yang di sebelah kiri harus sama jumlahnya dengan jumlah zat yang ada di sebelah kanan. Setelahnya baru kita pecah ikatannya pada setiap zat. Nah, untuk pemecahan setiap zat ini kita harus tahu dulu zat ini termasuk apa. C2H2, H2, C2H6 itu bentuk ikatannya seperti apa. Nah, di sini C2H2 itu adalah senyawa alkuna. Jadi kalau senyawa alkuna kita tahu dari mana? Karena kalau kita lihat dari rumusnya adalah CnH2n-2. Jadi ketika C-nya adalah 2, maka H-nya pun menjadi 2. Jadi berarti di dalam C2H2 itu terdapat satu ikatan rangkap 3 antar atom C. Kemudian H dengan H itu pasti tunggal. Lalu kita lihat ke sebelah kanan, C2H6. C2H6 itu masuk ke mana? Oh, dia adalah senyawa hidrokarbon masuk ke dalam alkana. Lihat dari mana? Lihat dari rumusnya. Jadi kalau C-nya 2, supaya H-nya menjadi 6 berarti 2N plus 2. Nah, itu adalah rumus dari alkana. Maka semua ikatan yang ada di dalam senyawa C2H6 itu adalah tunggal semua. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita bagi reaksi antara reaksi kiri dan reaksi kanan. Nah, di reaksi kiri itu ada ikatan C rangkap 3-nya ada 1, kemudian C tunggal dengan H-nya ada 2, H dengan H-nya ada 1. Kita kalikan dengan nilai entalpi ikatan tadi yang sudah ada di dalam soal. Kemudian kita ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada ikatan C tunggal dengan H-nya ada 6, kemudian C tunggal C-nya ada 1. Masing-masing kita kalikan dengan energi ikatan yang sudah diketahui tadi di awal di soal. Lalu kita jumlahkan totalnya, maka kita sudah punya totalan antara kiri dan totalan yang ada di sebelah kanan. Tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus tadi. Kiri, jumlah energi ikatan kiri dikurangi jumlah energi ikatan kanan. Tinggal kita masukkan, dapatlah nilai negatif 725. Maka jawabannya adalah yang B. Bagaimana semuanya? Sudah paham kan? Nah, jadi kalau misalkan nanti jika rekan-rekan mendapatkan soal-soal penentuan nilai entalpi menggunakan energi ikatan ataupun menggunakan perubahan entalpi pembentukan, maka sudah bisa ya untuk mengerjakannya. Jika ada yang masih belum dipahami, silakan tulis di kolom komentar atau bisa email langsung. Terima kasih.